Halo anak-anak semua, pada pertemuan hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai persiapan formatif 3, yaitu formatif 3 IPA dan Bahasa Indonesia ya. Jadi kita akan sama-sama dulu belajar apa saja yang perlu dipersiapkan dan apa-apa saja hal yang perlu diketahui sebelum mengerjakan formatif 3 IPA, yaitu laporan pengamatan atau laporan observasi biasanya disebutkan di dalam bahasa Indonesia ya, karena kan formatif 3 ini bukan hanya di mata pelajaran IPA tapi digabungkan juga dengan bahasa Indonesia, yaitu terkait dengan sekali lagi yaitu laporan pengamatan atau laporan observasi. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan? Jadi kalian perlu mempelajari kembali materi pengertian pencemaran air, penjelasan 5 dampak pencemaran air, kemudian penjelasan 3 cara menanggulangi pencemaran air. Nah, perlu kalian ketahui bahwa materi-materi tersebut bukan hanya dipelajari begitu saja, misalnya hanya tahu pengertian pencemaran air, tetapi kamu harus mendalami ya, kamu harus tahu menjelaskan kira-kira pencemaran air itu seperti apa. Jadi kamu harus bisa menjelaskan sendiri, bukan hanya tahu pengertiannya, tapi kamu harus bisa jelaskan kira-kira pencemaran air itu seperti apa sih, pencemaran air itu yang bagaimana sih gitu ya. Nah, begitupun dengan dampak dan juga penanggulangan, bukankah hanya kamu sebutkan, bukan hanya kamu tahu menyebutkan, misalnya dampak pencemaran air, 1, penurunan kualitas lingkungan, 2, gangguan kesehatan, tetapi kamu harus bisa menjelaskan dari setiap dampak tersebut apa maksudnya. Begitupun dengan cara menanggulangi, misalnya pembuatan kolam stabilisasi, instalasi pengolahan air limbah, pengolahan ekskreta, campuran feses dan urin, dan pengolahan sampah rumah tangga melalui 4R, yaitu recycle, reuse, reduce, dan repair. Jadi bukan hanya kamu tahu sebutkan seperti itu, tapi kamu harus tahu penjelasan dari setiap cara menanggulangi itu. Misalnya pembuatan kolam stabilisasi itu gimana caranya gitu, atau pengolahan sampah rumah tangga melalui 4R itu misalnya recycle itu gimana caranya gitu ya. Jadi kamu harus tahu penjelasannya, bukan hanya tahu menyebutkan. Nah, materi tersebut dapat diakses di Google Classroom dengan nama file IPA Unit 1 PPT Pertemuan 6 dan 7 Pencemaran Air, Dampak dan Penanggulangannya. Jadi itu semua ada di Google Classroom ya, yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau kalian sudah mempersiapkan, kalau kalian sudah mempelajari semua materi ini, sekarang lanjut kita lihat rubrik atau ketentuan yang harus diikuti dalam mengerjakan formatif 3 IPA dan Bahasa Indonesia. Jadi dalam mengerjakan formatif 3, kamu wajib sekali membaca dan memahami rubriknya, karena rubrik itu adalah ketentuan yang harus kamu ikuti dalam mengerjakan formatif 3. Sehingga ketika nanti misalnya kamu mengerjakan formatif 3 dan kamu nggak ikuti ketentuan yang ada di dalam rubrik, maka ibu yakin kamu tidak bisa mencapai standar ketuntasan yang sudah ditentukan dari setiap mata pelajaran baik itu di IPA maupun di Bahasa Indonesia. Jadi intinya anak-anak, kamu wajib sekali mengikuti rubrik dan ikuti ketentuan yang sudah ditentukan di dalam rubrik tersebut. Oke? Langsung saja kita lihat penjelasan rubrik formatif 3 integrasi IPA dan Bahasa Indonesia, yaitu mengenai laporan pengamatan atau biasa disebut laporan observasi mengenai pencemaran air gitu ya. Nah, di dalam laporan ada 3 bagian yang perlu kamu tahu, ada 3 bagian. Jadi laporan itu ada 3 bagian ya. Yang pertama itu ada judul dan pendahuluan, yang kedua ada isi, yang ketiga ada penutup. Jadi 3 bagian ini yang perlu kamu tahu ketentuannya apa saja. Pertama-tama kita akan belajar mengenai judul dan pendahuluan, ketentuan apa saja yang harus kita ikuti untuk membuat judul dan juga pendahuluan. Nah, di bagian ini Ibu hanya akan fokus menjelaskan untuk kriteria nilai excellent atau sekitar 90-100. Untuk nilai 80-89, untuk nilai 70-79, untuk nilai 60-69 itu Ibu tidak akan jelaskan. Karena kenapa? Ibu sangat berharap semua anak, semua kalian semua ya, anak-anak bisa mencapai nilai 90-100. Jadi Ibu akan menjelaskan kriteria untuk yang excellent saja. Yang lainnya itu nanti silahkan kalian baca sendiri gitu ya. Tapi semuanya fokus dulu untuk lihat kriteria dengan nilai tertinggi gitu ya. Yang pertama, kan kita mau buat nih judul dan pendahuluan, apa saja sih yang perlu kita lakukan. Nah, yang pertama, untuk membuat judul, kalian judul atau tema ya, menuliskan judul atau tema laporan observasi yang berkaitan dengan isi laporan. Tentu saat nanti kalian membuat judulnya dan kalian tuliskan judulnya di laporan kalian, tentu judul itu harus sesuai dengan laporan observasi kalian, harus sesuai dengan isi dari laporan observasi kalian. Jadi tidak boleh kalau misalnya lain judulnya, ternyata judul yang kamu buat ini nggak ada sama sekali kaitannya dengan laporan observasi kalian. Lalu yang kedua, pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan
Di sini isinya adalah menjelaskan pengertian pencemaran air disertai dengan pemahaman pribadi 3 kalimat. Jadi bukan hanya kamu jelasin pengertiannya, pengertian pencemaran air ini, tetapi kamu juga harus jelaskan kembali pencemaran air itu yang bagaimana sih menurut pemahaman pribadimu. Kamu kasih penjelasan dalam 3 kalimat. Lalu yang berikutnya yang perlu kamu perhatikan di yang ketiga ini, kamu perhatikan di nomor 3 bahwa di dalam menjelaskan pencemaran air itu harus menggunakan kata-kata yang ada di dalam kurung ya, yang ada yang di sini ya. Kamu pilih salah satu ya. Kamu boleh pilih adalah merupakan yaitu, ialah, meliputi, disebut. Jadi pilih salah satu saja, nggak semuanya ya. Pilih salah satu saja. Ingat kata-kata tersebut ya harus ada di dalam kalimat kamu saat kamu menjelaskan pengertian pencemaran air. Itu ya. Jadi itu untuk ketentuan membuat judul dan juga di bagian pendahuluan. Sekarang kita mau lihat untuk isi laporan observasi. Seperti biasa, Ibu akan jelaskan yang bagian excellent saja, yaitu nilai 90 sampai 100 ya. Kita mau lihat di bagian isi apa yang perlu disiapkan yang pertama kali. Pertama kali, kamu wajib melakukan 3 pengamatan ya, 3 pengamatan, 3 tempat pengamatan ya. Lebih tepatnya adalah kamu wajib melakukan 3 pengamatan di 3 tempat ya. Jadi kamu lihat di daerah sekitar rumahmu kira-kira pencemaran air terjadi di mana saja. Harus ada 3 tempat yang kamu amati, misalnya di selokan, di sungai kah, atau di sumur, ataupun di rawa-rawa dan sebagainya. Jadi harus ada 3 tempat pencemaran. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya seperti ini, bagaimana ya Bu kalau misalnya di daerah sekitar rumah saya hanya terjadi pencemaran misalnya di selokan di perumahan saya seperti itu? Berarti nggak cukup Bu 2. Nah, kalau nggak cukup 3. Nah, kalau misalnya nggak cukup 3, Ibu kasih pilihan ke kalian. Kalian boleh melakukan pengamatan di daerah yang lain, misalnya di Jakarta, di Makassar, di tempat-tempat lainnya dengan mengamatinya lewat menonton berita yang ada di YouTube. Dan jangan lupa nanti kamu wajib mencantumkan judul berita tersebut apa ketika kamu mengamati. Nah, saat kamu selesai mengamati, kamu akan jelasin objeknya. Di sini kan ada penjelasan objek ya. Objeknya itu maksudnya apa, Bu? Jadi kamu harus jelasin tempat pengamatanmu itu di mana. Apakah kamu amati di selokan, apakah di sungai, di danau, dan sebagainya. Lalu setelah kamu jelaskan objek tempatnya, bukan hanya itu, kamu juga harus jelasin benda-benda yang ada di dalam air tersebut sehingga air tersebut dikatakan tercemar. Misalnya, di dalam selokan tersebut terdapat kulit pisang, kulit pepaya, dan botol plastik. Nah, kalau misalnya kamu sudah menjelaskan bagian objek ini, yaitu menjelaskan tempat kamu mengamati pencemaran air, tempatnya di mana, lalu benda-benda di dalam air tersebut apa saja. Kalau kamu sudah jelasin itu, berikutnya kamu harus maju ke langkah yang nomor 2, yaitu menjelaskan dampak dan penanggulangan. Nah, di dalam menjelaskan dampak dan penanggulangan, untuk menjelaskan dengan rinci itu perlu kalian ketahui bahwa kalian wajib menggunakan kata penghubung sedangkan, namun, dan tetapi. Jadi bukan lagi dipilih satu persatu, tetapi kata sedangkan, kata namun, dan kata tetapi wajib ada di dalam kalimat penjelasanmu di bagian kedua ini. Terserah kamu mau dahulukan kata namun kah, atau tetapi yang duluan, atau sedangkan yang duluan, terserah. Tetapi wajib 3-3-nya harus ada gitu ya. Jadi di bagian nomor 2 ini, setelah kamu menjelaskan yang bagian pertama tadi, tempat kamu mengamati dan benda-benda apa yang ada dalam air tersebut, di bagian nomor 2 ini kamu lebih menjelaskan kepada dampak dan penanggulangan. Dan ada ketentuannya ya. Jadi kamu menjelaskan 3 dampak dari setiap pencemaran. Dari setiap, ada kata setiap. Jadi setiap kan kamu tuliskan 3 pengamatan ya. Berarti pengamatan pertama harus ada 3 dampak. Pengamatan kedua juga nantinya harus ada 3 dampak. Pengamatan ketiga juga nantinya harus ada 3 dampak. Begitupun dengan penanggulangan. Pengamatan pertama harus ada 1 penanggulangan, pengamatan kedua harus ada 1 penanggulangan, pengamatan ketiga harus ada 1 penanggulangan. Tetapi untuk setiap pengamatan kamu jelasin satu persatu dulu. Kamu selesaikan dulu, jelaskan pengamatan pertama, baru kamu pindah ke pengamatan kedua. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan perlihatkan contohnya ya untuk bagian isi ini ya. Nah, jadi anak-anak sekalian harus lihat di situ ada 3 dampak dari setiap pencemaran yang telah diamati dengan tepat. Apa sih maksudnya dengan tepat? Tepat itu maksudnya adalah kamu memilih 3 yang sesuai dari 5 dampak pencemaran yang telah dipelajari. Jadi 3 saja yang kamu pilih, kamu cocokkan. Kira-kira pencemaran air yang kamu amati ini dampaknya lebih cocoknya masuk di dampak keberapa ya dari 5 itu. Kamu pilih 3 yang cocok. Dan tentu harus dijelaskan alasannya. Kemudian untuk penanggulangan harus juga tepat. Tepat itu maksudnya bagaimana? Kamu pilih 1 yang sesuai dari 3 penanggulangan yang selama ini sudah kita pelajari. Jadi kamu pilih salah satu aja, mana yang cocok masuknya
masuknya di bagian mana gitu, masuknya di penanggulangan yang mana sih yang cocok untuk pencemaran air yang sudah kamu amati gitu ya, untuk penanggulangannya. Jadi dipilih 1 dari 3 gitu. Nah, kalau sudah selesai kamu jelaskan di bagian isi ini, kamu jelaskan satu persatu ya. Selesaikan dulu satu pengamatan, setelah itu lanjut ke pengamatan kedua, setelah itu selesaikan pengamatan kedua dan lanjut ke pengamatan ketiga. Selesaikan pengamatan ketiga, baru kamu pindah ke penutup dan kriteria ya. Penutup dan kriteria tambahan. Namun sebelum Ibu menjelaskan penutup dan kriteria tambahan, Ibu terlebih dahulu akan memperlihatkan contoh isi laporan pengamatan observasi ya, yang tadi kita lihat. Kan tadi sudah ada ketentuan isi di rubrik ya. Nah, ini contohnya yang tadi Ibu maksud ya. Jadi kita melakukan 3 pengamatan. Nah, ini adalah contohnya. Kamu bisa ikuti nanti contohnya, tapi kamu tidak boleh menggunakan pengamatan yang sudah dilakukan di pengamatan pertama ya. Boleh dilakukan pencemaran air, tapi nggak mungkin dong sama persis pencemaran air di selokan, tapi nggak mungkin dong sama persis benda-benda apa yang ada di selokan yang kamu amati dengan benda yang ada di selokan yang diamati di paragraf ini. Pasti beda ya. Nah, itu jadi nggak apa-apa kamu gunakan seperti yang ada di contoh ini, tapi pasti bendanya itu berbeda gitu. Cara penanggulangannya juga pasti mungkin ada yang berbeda, jadi nggak harus sama persis gitu ya. Jadi ini hanya contoh saja. Nggak boleh yang pengamatan pertama ini benar-benar kamu copy semuanya, kamu copy paste semuanya, atau kamu contek semuanya gitu ya, nggak boleh ya. Jadi kamu harus benar-benar menganalisis atau menjelaskan sendiri pengamatan yang memang kamu amati sendiri gitu ya. Ini hanya contoh saja yang bisa nanti kamu jadikan sebagai contoh untuk mengerjakan laporanmu gitu ya. Jadi isinya seperti ini, kan tadi Ibu katakan ya bahwa harus 3 pengamatan. Jadi di dalam isi itu sudah langsung dijelasin, misalnya seperti ini. Hari ini saya mengamati 3 pencemaran lingkungan, yaitu 1. Terjadinya pencemaran air di selokan perumahan di daerah sekitar rumah saya. Lalu setelah itu kamu jelaskan sesuai dengan ketentuan yang harus dijelaskan tadi. Setelah selesai kamu jelaskan 1 pengamatan, kamu pindah ke pengamatan yang kedua ya. Kamu koma di situ, lalu lanjut 2. Terjadinya pencemaran air di daerah sekitar rumah saya, yaitu di sungai. Kamu jelasin lagi sampai selesai. Setelah itu, kalau sudah selesai kamu jelasin pengamatan kedua, kamu koma lagi, lalu kamu tuliskan kata dan 3. Terjadinya pencemaran di selokan area kompleks perumahan daerah sekitar Makassar yang saya amati melalui berita di YouTube dengan judul berita yaitu apa. Setelah kamu tuliskan judul beritanya, kamu jelaskan lagi pengamatan ini. Jadi ini hanya contoh saja. Yang bagian ketiga ini hanya contoh saja kalau misalnya kamu mengamati beberapa pengamatan melalui berita yang ada di YouTube ya. Tapi sebelum kamu mengamati berita yang ada di YouTube, kamu wajib dulu amati, harus ada pengamatan di lingkungan sekitar rumahmu atau sekitar daerah Toraja gitu ya. Jadi harus ada, karena di YouTube ini hanya sebagai pilihan saja apabila di sekitar daerah Toraja atau di sekitar rumahmu tidak cukup sampai 3 pengamatan, karena kan harus 3 pengamatan ya gitu ya anak-anak ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kita lihat satu persatu ya, sesuai dengan ketentuan rubrik tadi kan. Yang pertama-tama itu kita harus jelaskan pencemarannya terjadi di mana, dan kita harus jelaskan benda-benda apa yang ada di dalam air tersebut sehingga dikatakan tercemar. Nah, di sini sudah lengkap ya. Dikatakan di sini 1. Terjadinya pencemaran air di selokan. Sudah ada tempat yang dijelaskan, bahwa itu ada di selokan. Selokan yang ada di mana? Selokan perumahan di daerah sekitar rumah saya gitu ya. Nah, kemudian pencemaran air terjadi karena warga sekitar membuang sampah dengan sembarangan. Sampah yang ada pada selokan tersebut adalah kulit pisang, kulit pepaya, sayuran yang sudah mulai membusuk, dan botol plastik aqua. Nah, di sini tuh sudah dijelasin benda-benda yang ada dalam air tersebut sehingga air tersebut tergolong tercemar gitu ya. Nah, setelah menjelaskan benda-bendanya, lanjut ke penjelasan dampak dan penanggulangan. Tapi kan tadi ada syaratnya, harus ada kata sedangkan, namun, dan tetapi. Tetapi itu nggak harus berurut ya, boleh kata namun dulu, lalu sedangkan, lalu terakhir adalah tetapi saat kalian menggunakan kata penghubung ini semuanya harus ada 3, ketiga-tiganya harus ada gitu ya. Nah, kita lihat penggunaannya. Setelah dijelasin tempatnya di selokan, lalu benda-bendanya apa saja yang ada dalam air tersebut, lanjut ke berikutnya, ke dampaknya. Kan tadi ada dampak lalu penanggulangan ya. Nah, dampaknya, selokan tersebut menjadi kotor, berbau, dan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Jadi kan tadi sudah dijelaskan ya, selokan tersebut menjadi kotor, berbau, dan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk ya, sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Nah, dari dampak-dampak tersebut kan
jadi kotor, jadi berbau, kemudian menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Nah, kira-kira hal tersebut cocoknya masuk di dampak mana dari 5 dampak yang sudah kita pelajari? Nah, di sini dikatakan sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Kenapa menurunkan kualitas lingkungan? Yaitu kurangnya oksigen. Kenapa seperti itu ya? Harus ada alasannya, kan tadi Ibu sampaikan bahwa bukan hanya disebutkan tapi harus dijelasin kenapa. Nah, di sini dikatakan menurunkan kualitas lingkungan yaitu kurangnya oksigen karena sampah menutupi permukaan air ya. Jadi sampah-sampah yang tadi yang kayak kulit pisang, kulit pepaya, kemudian sayuran yang mulai membusuk itu menutupi permukaan air ya. Nah, sebenarnya sih kulit-kulit seperti itu ya, kulit pisang, kulit pepaya, kemudian sayuran yang belum membusuk itu kan nanti ketika masuk ke dalam air itu nanti langsung menuju ke dasar gitu ya, ke dasar air. Tapi kalau sudah menumpuk terlalu banyak itu sampai bisa penuh sampai ke permukaan. Nah, sehingga sebenarnya untuk sampah-sampah tersebut tidak langsung menutupi semua permukaan air, tetapi untuk botol-botol plastik yang bisa mengambang di atas air, nah itu yang bisa langsung menutupi semua permukaan air. Kalau misalnya sampah-sampah yang lain yang bisa terus ke dasar air itu tidak langsung menutupi semua permukaan air. Nanti kalau menumpuk semakin banyak baru bisa sampai ke atas permukaan. Tetapi kan tadi dikatakan ada botol plastik juga. Nah, botol plastik ini itu kan mengambang ya di atas permukaan ya. Nah, ini nanti akan kalau semakin banyak akan menutupi semua permukaan air sehingga kurangnya oksigen. Kan di penjelasan menurunkan kualitas lingkungan di situ kan sudah dijelaskan ya, menurunkan kualitas lingkungan itu maksudnya adalah kurangnya oksigen karena sampah menutupi permukaan air. Nah, kemudian yang kedua apa? Kan tadi diminta 3 dampak ya. Yang kedua adalah mengganggu kesehatan. Kenapa bisa dikatakan mengganggu kesehatan? Karena bau. Kan tadi udah dikatakan ya, selokan tersebut menjadi kotor, berbau ya. Mengganggu kesehatan karena bau yang ditimbulkan. Nah, dan juga karena semakin banyaknya nyamuk yang dapat menimbulkan penyakit demam berdarah. Kan tadi udah dikatakan ya, menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk ya. Jadi dapat menimbulkan penyakit demam berdarah kalau misalnya nyamuk semakin banyak gitu ya. Dan mengganggu pemandangan karena selokan yang dipenuhi sampah akan terlihat kotor dan kumuh. Jadi sudah ada 3 ya, ada menurunkan kualitas lingkungan, mengganggu kesehatan, dan juga mengganggu pemandangan. Berarti sudah pas, sudah masuk ke dalam 3 dampak yang sudah kita pelajari. Dari 5 dampak yang sudah kita pelajari, kita sudah masukkan 3 di sini dan semuanya sudah lengkap dengan alasannya di sini. Jadi nanti saat kamu buat harus ada alasannya juga seperti ini ya. Lalu kalau sudah menjelaskan itu kita masuk ke dalam penggunaan kata namun, sedangkan, dan tetapi ya. Gimana cara buat kalimatnya supaya kata-kata tersebut bisa digunakan ya. Di sini dikatakan di sini namun sebagai warga yang bertanggung jawab. Jadi ini sudah masuk ke penanggulangan. Namun sebagai warga yang bertanggung jawab, kita harus memikirkan penanggulangan yang tepat agar pencemaran tersebut dapat dicegah. Penanggulangan dapat dilakukan melalui pengolahan sampah, yaitu memisahkan sampah organik dan anorganik sehingga sampah organik seperti kulit pisang, kulit pepaya, sayuran yang membusuk dapat didaur ulang. Berarti di sini dia pakai penanggulangan itu yang 4R, yang penanggulangan sampah rumah tangga. Karena kalau kita lihat tadi ya, sampah-sampah yang ada di dalam selokan tersebut semuanya adalah tergolong sampah rumah tangga. Nah, jadi di sini penanggulangan yang diberikan itu adalah 4R, tapi nggak semua 4R diambil, dia hanya menggunakan 2R saja, yaitu ada recycle dan ada reuse. Nah, untuk penanggulangan yang menggunakan recycle di sini ya, jadi sampah organik seperti kulit pisang, kulit pepaya, dan sayuran yang membusuk dapat didaur ulang atau recycle menjadi pupuk kompos. Sedangkan, jadi masuk menggunakan kata sedangkan ya. Sedangkan sampah lainnya yaitu sampah anorganik seperti botol plastik dapat digunakan ulang atau reuse sebagai pot bunga dan tempat menyimpan deterjen. Sampah yang tidak diolah dengan baik akan merusak lingkungan, tetapi, jadi di sini sudah menggunakan kata tetapi. Tetapi jika sampah tersebut diolah dengan baik ternyata bisa memberi dampak positif dalam kehidupan sehari-hari seperti hasil daur ulang dari sampah organik dapat berguna sebagai pupuk kompos dan sampah anorganik seperti botol plastik dapat digunakan ulang sebagai pot bunga dan tempat penyimpanan deterjen. Jadi di sini sekali lagi dia menggunakan penanggulangan yang 4R, dia pilih dari situ apa yang cocok, dia pilih recycle dan reuse. Tetapi di sini dijelaskan ya, bukan hanya dituliskan didaur ulang, digunakan ulang, tapi ada penjelasannya anak-anak. Jadi begitu yang tadi Ibu maksudkan, harus dijelaskan. Nah, di sini berarti sudah selesai ya, sudah ada 3 dampak,
Lalu ada penanggulangannya ya, ada penanggulangan yang disebutkan. Dia satu penanggulangannya yaitu menggunakan 4R. Namun 4R itu kan terbagi-bagi menjadi recycle dan reuse ya, dan ada juga repair dan sebagainya ya, tapi dia hanya menggunakan recycle dan reuse. Jadi ada recycle, reuse, reduce dan repair, tapi di sini hanya pakai 2R saja gitu. Tapi kalau dari penanggulangannya berarti dia pakai penanggulangan yang nomor 3. Kan ada 1, 2, 3 ya kalau kalian perhatikan di materi kita. Nah, dia pilih salah satunya yaitu ada di nomor 3, yaitu pengolahan sampah rumah tangga melalui 4R. Tapi sekali lagi dia hanya pakai 2R di sini. Nah, kemudian kalau sudah selesai dampaknya, sudah selesai penanggulangannya, penggunaan kata namun, sedangkan, tetapi juga sudah digunakan. Nah, terakhir berarti sudah selesai ya, berarti sudah selesai penjelasan untuk pengamatan yang pertama. Nah, kalau sudah selesai dijelaskan pengamatan yang pertama sesuai dengan ketentuan isi, maka langsung koma aja di situ dan lanjut ke pengamatan yang kedua. Kamu tulis lagi terjadinya pencemaran air di mana ya, tergantung dari pengamatanmu. Kalau kamu sudah jelasin lagi untuk pengamatan kedua, kamu jelaskan lagi kembali seperti yang kamu sudah jelaskan di nomor 1 gitu ya. Tapi tentu nggak bisa sama persis, pasti ada perbedaan karena pencemaran yang kamu amati itu tempatnya beda-beda dan pasti jenis benda-benda yang terkandung di dalam airnya pasti akan beda-beda, sehingga untuk penanggulangan dan dampak juga pasti ada sedikit perbedaan gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai pengamatan kedua dijelaskan, lanjut lagi kamu jelaskan untuk pengamatan ketiga. Kalau kamu sudah selesai menjelaskan pengamatan ketiga, berarti untuk isi laporanmu sudah selesai. Itu contoh untuk membuat isi laporan. Nah, kalau sudah paham ya, di sini Ibu sudah kasih tanda bintang ya. Setiap pengamatan dijelaskan sesuai dengan contoh pengamatan nomor 1. Begitu ya. Jadi kamu boleh contoh yang pengamatan nomor 1. Dan tetap juga jangan lupa selalu perhatikan rubrik apakah sudah sesuai dengan rubrik atau belum ya. Nah, tadi kan sudah dijelasin ya untuk rubrik ketentuan diisi ya. Sedangkan kita lanjut ke yang terakhir, yaitu ada penutup dan kriteria tambahan. Bagaimana di bagian penutup dan kriteria tambahan? Seperti biasanya, Ibu hanya menjelaskan untuk kriteria excellent nilai 90-100. Nah, di bagian penutup itu ada 2 yang harus kamu lakukan. Yang pertama, menuliskan kesimpulan dalam 3 kalimat. Ya, jadi harus ada kesimpulan yang kamu buat dalam 3 kalimat. Kesimpulan apa yang bisa kamu simpulkan dari pencemaran yang sudah kamu lakukan, dari 3 pencemaran air yang sudah kamu lakukan pengamatannya di tempat yang berbeda-beda. Nah, kira-kira kesimpulan apa sih yang bisa kamu simpulkan? Kesimpulan yang dimaksud di sini bukan kamu meringkas ulang kembali hasil pengamatanmu tadi, tetapi kamu simpulkan kira-kira apa sih dari poin penting yang bisa disampaikan dari hasil pengamatanmu ini, kira-kira apa hal penting yang bisa disampaikan di bagian kesimpulan. Misalnya, pencemaran air itu ternyata seperti ini, ternyata pencemaran air itu bisa ditanggulangi atau seperti apa. Jadi kira-kira kesimpulan apa sih yang bisa kamu berikan? Ya, silakan dituliskan dalam 3 kalimat. Setelah kamu tuliskan kesimpulan, kamu lanjut ke menuliskan kesan penutup berupa kalimat ajakan untuk mengurangi pencemaran air dalam 3 kalimat. Jadi kamu tuliskan di situ kira-kira kalimat ajakan apa yang cocok untuk mengajak orang-orang di sekitar kita yang membaca laporanmu ya, untuk mengajak orang-orang di sekitar kita supaya bisa tertarik gitu ya, supaya mereka tuh bisa tahu bahwa ternyata kita harus sama-sama sadar untuk menjaga lingkungan sekitar kita supaya terhindar atau pencemaran-pencemaran yang ada itu bisa dicegah, seperti itu. Jadi kira-kira kalimat ajakan yang tepat itu untuk mengajak orang-orang di sekitar itu seperti apa yang tepat dan baik, seperti itu ya. Nah, silakan dibuat kalimat ajakannya juga dalam 3 kalimat. Jadi itu di bagian penutup. Ingat, di bagian penutup ada 2, yaitu ada kesimpulan di paragraf pertama, paragraf kedua ada kesan penutup berupa kalimat ajakan. Nah, kemudian di sini ada kriteria tambahan ya. Kriteria tambahan ini kamu gunakan nanti saat kamu buat laporan. Jadi pertama-tama yang harus kamu perhatikan adalah menulis laporan menggunakan kertas HVS ukuran A4 atau F4. Boleh diketik, boleh juga tulis tangan ya. Kalau misalnya ada yang tanya, Bu, boleh nggak kalau misalnya, kan saya nggak punya kertas HVS, Bu, dan saya nggak bisa keluar membeli gitu ya, karena tempat
tempatnya untuk membeli kertas HVS itu jauh dari rumah saya. Boleh kamu buat di kertas yang lain, tapi tentu nilainya tidak akan masuk di excellent nantinya, ya. Di sini kan ada juga di sini ya, tapi masuknya di KKM saja ya. Kalau misalnya kamu buat di catatan, ya, atau di kertas lainnya seperti catatan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua setelah ketentuan kertas yang harus digunakan, yang kedua adalah menggunakan format laporan pengamatan yang telah ditentukan. Jadi formatnya itu nanti sudah ditentukan untuk kamu ikuti ketika kamu buat laporan di kertasmu ya. Jadi ada nanti Ibu akan tunjukkan setelah ini. Nah, setelah itu yang terakhir adalah menunjukkan kreativitas melalui penggunaan warna. Jadi nanti kamu hias laporanmu, kamu warnai gimana caranya supaya menarik gitu ya. Dan menyertakan 3 gambar atau foto. Kenapa dikatakan di sini 3 gambar atau foto? Kenapa ada kata atau? Nah, bagi kalian yang menggunakan laptop, kalian boleh langsung mendokumentasikan dalam bentuk foto tempat yang kalian amati. Misalnya selokan, silahkan difoto selokannya yang tercemar, yang airnya tercemar. Boleh difoto lalu dimasukkan di dalam dimasukkan di dalam laporanmu ya. Nanti diedit langsung dimasukkan fotonya di saat kalian mengetik di laptop. Tetapi bagi kalian yang menulis di kertas masing-masing, misalnya ada printer di rumahmu tapi kamu masih kurang bisa dalam menggunakan laptop, boleh juga print saja fotonya, nanti fotonya ditempelkan di laporanmu kalau kamu belum bisa sepenuhnya menggunakan laptop di dalam mengetik gitu ya. Tapi ada fasilitasmu di rumah, misalnya ada print, ya boleh di print saja fotonya, nanti ditempelkan di kertasmu saat kamu tulis tangan. Nah, bagi kalian yang nggak punya fasilitas, misalnya nggak ada laptop di rumah atau nggak ada printer, kalian boleh mencantumkan itu dalam bentuk gambar saja. Jadi kamu lihat pengamatanmu, misalnya kamu amati selokan atau sungai, nah silakan itu digambar dan dicantumkan di dalam laporanmu. Jadi boleh dibuat gambar saja kalau memang fasilitasnya tidak ada seperti itu ya. Nah, jadi itu saja ya hal-hal yang harus diperhatikan di dalam pembuatan laporan. Nah, di sini kan menyertakan 3 gambar atau foto ya. Nah, kan kita tadi mengamati 3 pengamatan ya. Berarti kalau begitu kesimpulannya adalah setiap ada satu pengamatan harus ada satu fotonya, gitu ya, atau harus ada satu gambarnya. Makanya diminta 3 gambar atau foto di sini ya. Nah, oke anak-anak, jadi ada 3 bagian yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi membuat judul dan bagian pendahuluan, lalu ada isi, kemudian yang terakhir yang ketiga itu adalah penutup dan juga ada kriteria tambahan yang harus diperhatikan. Jadi itu 3 bagian yang harus kamu perhatikan di dalam membuat laporan pengamatan atau laporan observasi. Nah, ini tadi Ibu sudah jelaskan ya. Nah, ini yang tadi Ibu maksud format laporan ya. Jadi formatnya nanti seperti ini ketika nanti kamu ketik di laptopmu atau kamu buat di kertas masing-masing, silakan dibuat seperti ini. Jadi tuliskan nama kelas, setelah itu laporan masuk ke judul ya, laporan pengamatan tentang apa. Jadi silakan dituliskan di situ judulmu apa, tentang apa gitu ya. Lalu setelah menuliskan judul, lanjut ke pendahuluan. Bagian pendahuluan itu kan tadi diminta untuk menjelaskan pengertian pencemaran air. Kemudian setelah jelaskan pengertian, kamu jelaskan kembali pemahamanmu tentang pencemaran air dalam 3 kalimat. Ya, jadi Ibu kasih contoh kalimat kata-kata awalannya gitu ya. Pencemaran adalah titik-titik. Silahkan kamu lanjutkan sendiri. Kalau pendahuluan sudah selesai sesuai dengan ketentuan yang ada di rubrik, masuk ke bagian isi. Nah, di bagian isi ini silahkan kamu tulis gitu ya. Hari ini saya mengamati 3 pencemaran lingkungan, yaitu apa. Silakan dijelaskan sesuai dengan contoh isi laporan yang tadi, dan tentunya harus mengikuti aturan yang ada di rubrik atau ketentuan yang ada di rubrik. Lalu yang terakhir, di bagian penutup itu, paragraf pertama ada kesimpulan, paragraf kedua ada kalimat ajakan. Jadi untuk paragraf pertama boleh diawali dengan kata-kata seperti ini. Berdasarkan hasil pengamatan hari ini dapat disimpulkan bahwa, nah silakan dituliskan kesimpulanmu dalam 3 kalimat. Lalu setelah itu masuk ke paragraf kedua. Demikianlah hasil observasi atau pengamatan pencemaran yang terjadi di lingkungan. Mari kita jadi silakan tuliskan di situ kalimat ajakanmu untuk orang-orang lain ya, untuk masyarakat di sekitar kita. Kira-kira kalimat ajakan yang cocok bagi mereka supaya pencemaran air ini bisa berkurang, kira-kira apa yang harus kamu mengajak mereka itu untuk melakukan apa gitu ya. Nah, oke anak-anak, demikianlah penjelasan Ibu terkait dengan persiapan untuk formatif 3. Setelah ini silakan kalian buka Google Classroom. Di situ Ibu akan mengupload ya. Ibu akan mengupload
rubrik. Ibu akan upload rubrik yang tadi yang Ibu sudah tunjukkan ya. Rubrik ini akan Ibu upload lagi dalam bentuk PDF ya. Jadi ada rubrik nanti, di dalam rubrik ini ada juga masih Ibu cantumkan untuk contoh isi laporan. Jadi kamu bisa baca juga ya. Kalau misalnya kamu selesai menonton video ini dan kamu lupa, kamu masih bisa buka contohnya di dalam Google Classroom ya. Jadi itu bersamaan diupload dengan rubrik untuk contohnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada format laporan. Jadi format laporan ini Ibu buat memang dalam satu kertas HVS A4 ya. Ibu buat di dalam satu kertas sehingga bagi kalian yang menggunakan laptop boleh langsung diedit di situ. Nah, bagi kalian yang tidak punya laptop boleh dipindahkan ke catatan masing-masing untuk dikerjakan. Bukan di catatan ya, di kertas HVS masing-masing untuk dikerjakan. Boleh juga di catatan, tetapi tentu nilainya akan berkurang karena berdasarkan rubrik untuk menggunakan kertas catatan itu masuknya hanya di standar ya, di KKM saja. Jadi usahakan kamu pakai kertas HVS gitu ya. Nah, oke, demikianlah penjelasan Ibu hari ini. Formatif ini Ibu kasih kesempatan bagi kalian untuk dikerjakan sekarang setelah kalian mendengarkan penjelasan ini. Tetapi jika nanti kalau waktunya sudah habis dan waktu pembelajaran IPA sudah habis dan kamu belum selesai, Ibu masih kasih kamu kesempatan untuk mengerjakan laporan ini sampai jam 4 sore ya. Jadi jadi setelah ini langsung dikerjakan ya. Jangan ada yang tunda-tunda, bilang kan Ibu Rara kasih kesempatan sampai jam 4 sore, ya udahlah nanti aja lah aku kerja. Nggak boleh ya. Jadi gunakan waktu dengan maksimal karena laporan ini cukup panjang ya. Jadi kamu harus kerjakan dari sekarang. Kalau memang belum selesai, silakan boleh nanti dilanjutkan di after school, lanjutkan sampai jam 4 sore, setelah itu dikumpulkan gitu ya. Nah, oke, anak-anak sekalian, kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan nanti kalian boleh tanyakan ke saya melalui chat personal di WA. Oke, satu lagi tambahan untuk kalian, bagi kalian yang mengamati nanti kalau misalnya mengamati lingkungan sekitar dan tidak cukup 3 pengamatan, akhirnya menggunakan kriteria pilihan, yaitu mengamati lingkungan di daerah lain melalui berita di YouTube. Untuk foto-fotonya boleh screenshot saja ya. Biasanya kan kalau ada berita di YouTube itu kan kalau misalnya dia menjelaskan sesuatu kan pasti ada fotonya gitu ya. Ada videonya, misalnya pencemaran air gitu ya, pencemaran air yang terjadi misalnya di sungai. Nah, pasti ada video sungainya, jadi langsung di screenshot aja. Tapi bagi kalian yang memang tidak gunakan laptop, yang hanya menggunakan yang menggunakan kertas biasa, boleh gambar saja gitu. Atau misalnya nanti ada ya, misalnya ada berita yang ternyata di dalam situ menjelaskan pencemaran Bu, tapi tidak ada sungainya yang divideokan. Nah, nggak apa-apa, boleh boleh digambar saja, tapi jangan lupa harus kamu cantumkan judul berita yang kamu akses di YouTube ya. Yang kamu cari di YouTube itu harus ada judul beritanya, berita yang mana yang kamu amati di YouTube gitu ya, sesuai dengan contoh yang tadi yang sudah ada di isi laporan. Oke anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Setelah ini silakan kerjakan formatif 3. Terima kasih.